Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Muhammad Ketan Reza Arab. Saya Natasha Windy Akila. Saya Immanuel Desas Nabulo. Dan saya Muhammad Farizak. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan sebuah video edukatif dengan tema atau topik yang kami angkat adalah sengketa pengadaan tanah. Dan adapun kasus yang kami pilih itu adalah kasus sengketa tol Medan Binjai. Dan adapun tim base project ini kami lakukan untuk memenuhi syarat lulusan mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Bapak Taufik Ramadan SHMA. Dan kami berharap video ini dapat memberikan edukasi kepada para penonton. Selamat menonton. Tanah digusur, keadilan terkubur. Sengketa tol Medan Binjai. Pembangunan infrastruktur memang penting, tapi bagaimana jika pembangunan tersebut justru malah menyengsarakan rakyat? Salah satu contohnya terjadi pada proyek tol Medan Binjai di Sumatera Utara. Proyek tol Medan Binjai merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara. Namun, dalam pengadaan tanahnya terjadi berbagai sengketa antara masyarakat dan pemerintah. Sengketa tanah ini sering terjadi di wilayah Medan, Binjai, dan Deli Serdang, khususnya pada saat pembebasan tanah berlangsung. Beberapa hal sering terjadi antara lain, yang pertama, warga menilai harga nilai jual tanah tidak sesuai dengan harga nilai pasar. Yang kedua, kurangnya proses transparansi dalam penilaian tanah. Dan yang ketiga, masyarakat tidak puas terhadap hasil musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah sehingga membuat masyarakat kecewa dan ada sebagian juga melakukan gugatan ke pengadilan. Lalu selanjutnya ada fishbone diagram sengketa pengadaan tanah proyek tol Medan Binjai. Yang pertama ada manusia atau SDM, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan prosedur pengadaan tanah. Komunikasi pemerintah ke warga kurang efektif, perbedaan persepsi antar pihak. Yang kedua ada metode, musyawarah dianggap formalitas, sosialisasi dan informasi tidak maksimal, dan proses pengadaan tanah tidak transparan. Lalu yang ketiga ada material atau objek tanah, status tanah tidak jelas, sertifikat, krisis tanah, penggarapan. Lalu data kepemilikan tanah tidak sinkron, dan batas dan luas tanah sering menjadi permasalahan. Yang keempat ada pengukuran atau appraisal, penilaian harga tanah dianggap tidak adil. Metode penilaian tidak terbuka dan tidak jelas, dan harga ganti rugi tidak sesuai dengan harga pasar. Yang keempat ada manajemen atau pemerintah. Kurang transparansi dalam proses dan penetapan harga, dugaan maladministrasi dalam pengadaan tanah, serta tidak optimal menerapkan asas keadilan dan kepastian hukum. Yang terakhir atau yang keenam ada lingkungan atau sosial, ketimpangan informasi antara pemerintah dan masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta dampak sosial ekonomi terhadap warga, seperti kehilangan mata pencaharian, relokasi, dan lain-lain. Kesimpulan dari fishbone diagram ini, sengketa pengadaan tanah pada proyek tol Medan Binjai terjadi karena kombinasi faktor manusia, proses, penilaian, manajemen, serta lingkungan sosial. Penyelesaian membutuhkan transparansi, komunikasi yang baik, keadilan dalam ganti rugi, serta kepastian hukum bagi semua pihak. Dampak akibat sengketa. Jadi, ada pun beberapa dampak dari sengketa ini. Yang pertama yaitu terhambatnya pembangunan proyek. Yang kedua, konflik sosial antara masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga, turunnya rasa percaya masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, ada kerugian ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. Selanjutnya, analisis hukum. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kasus ini dapat dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai administrasi pemerintahan. Yang pertama, asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Jadi, ada beberapa asas yang berpotensi dilanggar. Yang pertama ada asas keterbukaan, yang dimana masyarakat tidak menerima informasi yang jelas mengenai penentuan harga tanah. Yang kedua, ada asas keadilan, yang dimana ganti rugi ini dianggap tidak layak oleh masyarakat. Yang ketiga, asas kepastian hukum, yang dimana status tidak jelas tanah menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah. Yang keempat, ada asas tidak menyalahgunakan wewenang, yang dimana apabila terdapat tekanan atau paksaan terhadap pembebasan tanah. Kasus ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang dimana undang-undang tersebut menjelaskan yang pertama, pengadaan tanah harus melalui musyawarah masyarakat. Yang kedua, ganti rugi harus layak dan adil. Dan yang ketiga, jika tidak sepakat, maka masyarakat berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika proses tidak transparan atau tidak sesuai prosedur,
maka dapat dikategorikan sebagai maladministrasi. Contohnya, tidak memberikan informasi yang lengkap, proses penilaian tidak terbuka, serta mengabaikan keberatan daripada masyarakat. Untuk mencegah sengketa tanah seperti ini, berbagai solusi dapat dilakukan. Yang pertama, pemerintah harus transparansi dalam proses pengadaan tanah. Yang kedua, masyarakat harus tahu betul hak-haknya secara hukum. Dan yang ketiga, musyawarah harus dilakukan secara adil dan terbuka. Dan yang keempat, pengawasan terhadap pengadaan tanah harus ditingkatkan. Kan memang penting, tetapi keadilan bagi masyarakat adalah hal yang paling utama. Mari kita pahami hak kita sebagai warga negara dan dorong pemerintah untuk selalu menjalankan prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap kebijakan.